menikmati tangisan. Pada tahun 90-an, di tanah air tercinta kita ini terdapat lebih dari 300 bioskop. Pada tahun 2006 yang masih tersisa itu cuma hanya 400. Ya, 400-an. Penyebabnya apalagi kalau bukan home entertainment. Sudahlah, pokok produknya itu canggih, harganya juga murah. Siapa yang sanggup menolak? Masyarakat pun lebih menyukai menonton film di rumah daripada di bioskop. Mungkin termasuk Anda salah satunya. Salah satu film lama yang masih membekas di benak saya adalah Annelies This. Terlihat di sana bagaimana seorang gembong kriminal yang sangat gagah diperankan oleh aktor kawakan bernama Robert De Niro, tetapi malah menangis terseduh-seduh. Apakah Anda tahu atau bahkan mungkin kenal siapa itu aktor kawakan Robert De Niro? Ya, bukan Robert Kiyosaki, tapi Robert De Niro. Aktor tersebut dalam laganya itu malah menangis terseduh-seduh di tengah suatu baku tembak antar mafia. Lah, pria kok cengeng, geng kok cengeng, geng kok nangisan. Barangkali itulah yang terlintas di benak saya, Anda, maupun kalian. Ya, Robert De Niro itu sempat menangis. Jangan buru-buru menghakimi. Bisa jadi tangisan yang sesekali seperti itu adalah akar dari suatu kekuatan dan bukan suatu kelemahan. Yes, those tears, those somewhat scary male tears, ungkap Daniel Romain Powell pada suatu hari. Apakah Anda tahu Daniel Romain Powell? Di sini kita akan berbicara soal power of crying atau kekuatan menangis. Tengoklah kenyataannya, lihatlah apa yang menjadi kenyataan. Manusia-manusia yang menciptakan perubahan besar dalam sejarah hampir selalu pernah menangis. Bahkan sering menangis. Saya ini beneran gak melebih-lebihkan. Tapi itu kan dulu. Sekarang ya sebenarnya kurang lebih sama saja sih. Dari atlet, seniman, birokrat, profesional, hingga ulama sekalipun. Saya bukan bermaksud untuk mencampur adukan, tapi memang kenyataannya itu semuanya itu hampir sempat menangis, hampir semuanya. Padahal mereka adalah sosok seorang yang sangat tangguh di bidang masing-masing. Dalam bab ini saya juga akan mengupas sedikit tentang paradoks, passion, dan compassion yang juga mengisyaratkan betapa wajarnya sih sebuah tangisan. Konon, pelatihan-pelatihan yang sanggup membuat para pesertanya menangis, kian itu malah ditunggu-tunggu dalam sebuah film atau sebuah laga yang diperankan oleh mungkin aktor kawakan atau aktris terkenal
Jadi nothing wrong with crying. Baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bidang bisnis. Jika Anda yang menjadi masalah, maka itu adalah apa yang kita tangisi, yang Anda tangisi, yang kalian tangisi itu apa? Ketika kita teringat akan impian-impian yang kita yakini, ketika kita teringat akan nilai-nilai yang kita percayai, ketika kita teringat akan orang-orang yang kita kasihi, ketika kita teringat akan kesalahan-kesalahan kita yang harus dan patut disesali, maka bukan mustahil untuk menangis menjadi sesuatu yang lumrah dan alamiah. Sama sekali bukan hal yang tabu. Akan tetapi, kalaulah kita mengucurkan air mata karena kehilangan, kegagalan, atau kebuntuan berpikir, maka itu adalah sinyal kelemahan kita, kelemahan Anda, kelemahan kalian. Kita itu harus malu karena itu. Saya teringat bagaimana saya menangis sejadi-jadinya waktu saya kehilangan barang, waktu saya ditipu, waktu saya gagal dalam proyek-proyek besar. Dalam waktu beberapa tahun yang lalu, kemudian barulah saya menyadari bahwa saya telah bersikap tidak adil. Karena sebuah tangisan itu menunjukkan betapa posesifnya saya, betapa egonya saya, betapa tidak rasionalnya saya pada saat itu. Mungkin saja pada saat saya ditipu, gagal dalam proyek-proyek besar, akhirnya kolab, saya itu mendapatkan tempat yang lebih baik daripada kehilangan, daripada ditipu pada waktu itu. Dan saya amat yakin akan hal seperti demikian. Jika memang mereka itu memperoleh sesuatu yang lebih baik, lalu mengapa saya harus menangis secara berlebihan? Ternyata saya berkaca atau bercermin sendiri bahwa apa yang saya tangisi itu hanyalah diri saya sendiri. Lantaran saya itu tidak lagi dipercaya orang lain, ditipu oleh orang yang saya anggap sebagai orang yang baik. Lantaran saya juga tidak lagi punya modal buat diputar untuk menelangi modal proyek dulu. Nah, tangisan jenis inilah yang merupakan pertanda kerapuhan diri. Menangislah bila harus menangis. Demikianlah cuplikan lirik dari Dewa. Apakah Anda tahu band yang bernama Dewa? Namun sekali lagi, bukan sembarang menangiskan dan meneteskan air mata. Sejenak dan sesekali, menangislah demi impian-impian Anda, nilai-nilai Anda, orang-orang yang Anda kasihi, dan penyesalan-penyesalan Anda yang patut Anda sesali. Bukankah penyesalan itu datangnya di akhir cerita? Ya, itu memang benar adanya.
Tapi percayalah, kita itu tidak pernah menjadi lemah karena adanya penyesalan, karena adanya orang-orang yang dikasihi, karena adanya impian-impian Anda, nilai-nilai Anda sendiri. Malah justru sebaliknya. Setelah itu, seolah-olah kita akan memperoleh suatu pencerahan, kelegaan, dan kekuatan. Dan itu semua harus Anda nikmati. Jika sepanjang hidup kita itu tidak pernah menangis satu kali pun, tidak menutup kemungkinan bahwa hati Anda, hati saya, hati kita semua itu sudah mengeras. Betul-betul membeku, betul-betul membatu. Ujung-ujungnya hati yang keras ini dapat menjerumuskan kita untuk tidak lagi mengakui nilai-nilai, tidak lagi memperdulikan orang-orang yang kita kasihi, yang Anda kasihi, yang kalian kasihi, dan tidak lagi merasakan penyesalan. Dan untuk yang terakhir kalinya saya mengingatkan, menangislah dan nikmati hal itu. Kalimat barusan itu sengaja saya ulang-ulang. Bukan karena saya ini editor yang lalai, konten kreator yang mengulang-ulang, melainkan hanya untuk betul-betul meyakinkan Anda. Perlu juga dicatat, jangan menelan mentah-mentah apa yang barusan saya sampaikan. Cernalah terlebih dahulu mana yang pantas dan mana yang kurang pas. Saya juga tidak mau Anda kelihatan bodoh karena menangis sepanjang hari, memaksakan diri untuk menangis atau berpura-pura menangis. Saya tidak menginginkan hal itu. Tapi hal yang ingin saya sampaikan dan yang terpenting adalah Anda paham poin utama dalam apa yang saya jelaskan dari awal, bahwa sejenak dan sesekali menangis itu adalah sesuatu yang lumrah dan alamiah, dan menunjukkan bahwa Anda adalah seorang manusia.